Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tim Fajar Win Sakti, di mana kali ini kita akan membahas e-learning mengenai simulasi metodologi penelitian administrasi, di mana memiliki 5 tujuan pembelajaran, yaitu beberapa materi yang kemudian akan dibahas di dalam video ini, diantaranya selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama penjelasan dari Dr. Haji Fajar Trisakti, MSI, sekaligus dosen metodologi penelitian administrasi, jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa peserta didik metode penelitian administrasi semester 4 kelas F, jurusan Administrasi Publik, FISIP UIN Sunan Gunung Jati, tahun 2018, pada semester genap tahun akademik 2019-2020, saya mengajar satu kelas di kelas saudara. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal pokok pikiran yang berkaitan dengan simulasi metode penelitian administrasi. Dalam hal ini simulasi rencana judul yang insya Allah nanti akan Anda hadapi ya, di semester 7 dan 8 insya Allah. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa tabel simulasi ini saya akan mensimulasikan bagaimana rencana judul saya ketika menyelesaikan tugas akhir skripsi pada program S1 saya beberapa tahun yang lalu, di mana tabel di sini terdiri dari 6 ya. Yang pertama itu adalah topik, yang kedua pokok bahasan, yang ketiga perumusan masalah, yang keempat visual analisis, yang kelima hipotesis atau proporsi, dan yang keenam adalah buku referensi ya, atau sitasi. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada Anda itu adalah topik ya. Topik adalah pokok pikiran besar ya, di mana topik tersebut adalah rencana yang akan Anda teliti. Sementara pokok bahasan itu merupakan bagian dari topik, di mana pokok bahasan itu merupakan bagian dari induk sebuah teori ya. Seperti prosedur kerja di sini merupakan bagian dari manajemen perkantoran. Yang ketiga itu adalah perumusan masalah. Tolong diperhatikan ya dalam kalimat perumusan masalah di sini ya, karena saya mengambil contoh dua variabel ya. Yang pertama prosedur kerja, yang kedua adalah efisiensi kerja sebagai variabel terikat. Di perumusan masalah ini saudara harus menyatakan variabel terikat sebagai pernyataan negatif. Contoh di sini adalah masih rendah efisiensi kerja. Anda bisa lihat rencana judul saya. Lalu Anda juga harus menduga efisiensi kerja rendah tersebut diduga berdasarkan visual analisis, yaitu prinsip-prinsip prosedur kerja. Selanjutnya Anda bisa lihat 3 poin di sini ya, 1, 2, 3 itu semua berkaitan dengan efisiensi ya. Berdasarkan teori tentunya, yang secara teori di situ menyebut perbandingan terbaik antara input dan output ya. Nah, berdasarkan definisi
dan pisau analisis efisiensi kerja, saya merumuskan ya, rendahnya efisiensi kerja ini terbukti ya, tidak tepat waktu ya, lalu yang kedua, lalu yang ketiga. Nah, setelah Anda bisa menampilkan poin 1, 2, 3 ini secara rinci, detail, dan terukur, ya, maka di dalam pisau analisis ini ya, kita melanjutkan apa yang diduga di dalam perumusan masalah adalah belum dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip prosedur kerja. Ya. Jadi di dalam dua variabel ini tentunya Anda harus menyampaikan ya, satu, pisau analisis dari variabel bebas atau dalam hal ini prosedur kerja, lalu yang kedua adalah variabel terikat efisiensi kerja. Ya. Nah, pada saat itu memang saya mengakui pada era saya belum begitu banyak ya, penelitian yang menggunakan kuantitatif ya. Seperti halnya tahun-tahun berikutnya. Maksud saya pada saat ini metode penelitian kualitatif ataupun kuantitatif itu sudah sangat berkembang ya, jauh berkembang. Nah, di dalam hipotesis atau proporsi ya, saya menyebut bahwa jika pelaksanaan prosedur kerja dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip prosedur kerja, maka efisiensi kerja pada dinas operasi kantor daerah telepon Bandung meningkat. Nah, dalam kesempatan yang baik ini juga, saudara, saya juga ingin menyampaikan bahwa ketika Anda berbicara metodologi penelitian kualitatif, ya, Anda bisa merumuskan masalah ini, satu, bisa saja prosedur kerja, dua, bisa saja efisiensi kerja. Ya, yang terutama dan yang terpenting di sini, bagaimana pisau analisis di sini Anda dapatkan dari teori-teori para ahli. Ya. Nah, terakhir saya ingin menjelaskan bagaimana buku referensi ya, itu Anda bisa menggunakan textbook ya, e-books, atau berdasarkan jurnal-jurnal yang saya sarankan Anda bisa menggunakan jurnal-jurnal yang terakreditasi baik internasional maupun yang nasional ya. Kalau yang nasional Anda bisa masuk ke Sinta 2, saya ulangi, bisa masuk ke Sinta ya, klik Square, klik jurnal. Nah, di situ akan tersaji dengan lengkap urutan Sinta 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Nah, Anda bisa menggunakan juga kemudahan-kemudahan di Google Scholar ya. Tinggal klik topik Anda ya. Nanti itu akan muncul semua. Ini memang kelemahan dari Google Scholar ini tidak ada kualifikasi apakah itu terakreditasi atau tidak. Demikian saudara-saudara, mudah-mudahan penjelasan singkat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa membantu saudara-saudara di dalam melaksanakan tugas simulasi perorangan di dalam pengajuan judul. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.